Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya akan mendatangkan ahli tanaman padi yang beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan mengenai bagaimana menanam padi mentik wangi susu. Wah, gitu. Susu wangi atau wangi susu ya, lupa saya. Nah, itu. Wangi susu. Wangi susu ya, jadi yang padi lokal yang sangat luar biasa. Jadi kita datangkan ahli kita Pak Agus Budi Setiono. Jadi beliau sebagai ahlinya perusahaan PT Natural Nusantara NASA yang ada di Yogyakarta. Kali ini bahasan kita masih tentang padi ya, jadi tentunya padi ini kan sudah turun-temurun nenek moyang kita menanam padi. Meskipun demikian perlu inovasi-inovasi untuk mengantisipasi perkembangan zaman juga. Jadi kan kita tanya ke Pak Agus Budisyono bagaimana merawat padi supaya menghasilkan hasil yang optimal. Nah, kira-kira begitu poin-poin pentingnya apa, pemupukannya bagaimana dan sebagainya, nanti akan kita tanya. Jangan-jangan dikasih pupuk juga yang lain-lain. Oke, silahkan langsung Pak Agus Budi Setiono, silahkan Pak. Oke, terima kasih Mas Agus Susanto. Ya, ketemu kembali pada bagaimana cara budidaya terutama untuk tanaman padi supaya hasilnya itu meningkat, tidak hanya secara kuantitas tapi kualitas dan bisa lestari. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa dalam budidaya padi itu termasuk tanaman yang butuh air ya, tapi tidak suka banyak air. Jadi bagaimana cara mengelola tanaman padi itu terutama di sistem pengairannya. Nah, untuk pupuk saya kira petani-petani sudah tahu bagaimana memupuk padi yang paling bagus. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pemilihan dari pemupukan untuk tanaman padi. Nah, pupuk yang paling bagus ini adalah pupuk yang berkualitas. Nah, pupuk yang berkualitas itu yang seperti apa? Ya, pupuk yang berkualitas itu harus mengandung unsur makro, ya, unsur mikro, ya, kemudian juga harus mengandung nutrisi, terutama ada hormon, ya, kemudian ada enzim, kemudian ada asam-asam organik, dan juga pupuk itu harus mengandung mikroorganisme. Nah, di dalam budidaya padi ini yang perlu diketahui juga, ya, selain jenis varietas, ya, kemudian jenis padinya termasuk padi lokal, padi hibrida atau padi unggul. Kalau padi hibrida itu kemarin sudah kita bahas bahwa dia butuh pupuk yang banyak dan tanam itu juga harus jenisnya itu sekali tanam kalau untuk hibrida. Kemudian untuk padi unggul, ya itu pemupukannya itu harus berimbang juga. Kemudian untuk padi-padi lokal ini yang perlu kita budidayakan. Padi lokal ini yang saya budidayakan ini kelebihannya itu dari sisi kemarin salah satunya mentik wangi susu, ya. Ini dari segi rasa, kemudian juga kualitasnya, bagaimana kita mempertahankan beras-beras lokal ini. Ya. Nah, untuk perawatan, ya. Mas Agus. Halo. Halo. Ya, mau tanya dulu ini, Mas. Waktu kecil dulu saya sering diajak bapak saya itu, Mas Agus. Ya. Kan sebelum nanam padi itu sawahnya kita kasih pupuk hijau dulu. Nah, ya. Jadi kita cari hijau-hijauan sebelum nanam, wah kita campurkanlah ke situ. Wah itu nampaknya bagus pupuk organik itu ya. Sebelum nanam yang gimana itu? Pemupukan ya sebelum pada saat luku garu biasanya itu kita campur ya
selain jeraminya ya kita timbun, ya, itu biasanya kita menggunakan pupuk-pupuk organik. Ya, kalau di sini ada pupuk kandang atau pupuk kompos. Kemudian kalau kami dari NASA itu pupuk pada saat pengolahan tanah itu kita menggunakan pupuk yang mengandung banyak asam-asam organik. Nah, salah satu fungsi dari asam-asam organik itu karena kandungan humat sulfatnya tinggi, ini untuk menggemburkan tanahnya itu. Namanya kalau di kita namanya pupuk supernasa atau supernasa granul. Oh, ya. Kalau di kami di pemupukan yang pertama pada saat pengolahan tanah, ya, biasanya kita berikan pengolahan tanah itu kan ada 2 kali, pengolahan tanah yang pertama, pengolahan tanah yang kedua. Biasanya kita berikan di pengolahan tanah yang kedua. Iya. Kita selesaikan dulu lah masalah pupuk memupuk ini, Mas Agus. Iya. Jadi kan yang sering saya lihat, saya nggak tahu di padi tadi itu kan orang sering menggunakan kapur atau bahkan pupuk dolomit, nah gitu. Ya, sebelum apa itu dikasih pupuk dolomit dulu, berapalah dosisnya saya nggak tahu. Nah, itu kan tujuannya untuk apa ya itu, Pak Agus? Kalau pupuk dolomit ini kita juga gunakan karena pupuk dolomit itu meskipun ini termasuk penting, juga dibilang penting ya penting, tapi kadang petani jarang yang menggunakan. Tapi kelebihan pupuk dolomit ini salah satunya untuk meningkatkan pH tanah. Pertama kalau tanahnya itu termasuk tanah termasam, ya ini sangat perlu sekali. Nah biasanya untuk tanaman padi ya, apalagi yang pH-nya itu kurang dari 5 bahkan kurang dari 4, ini pemberian pupuk ini sangat penting. Nah dosisnya itu tergantung dari pH. Kalau biasanya kalau pH-nya itu kurang dari 5, ini biasanya di atas 1 ton per hektar. Bisa 1,5 sampai 2 ton per hektar. Tapi kalau sudah 5 atau 5,5, ini paling tidak ya pemberiannya tetap penting ya, karena ini bisa untuk meningkatkan pH tanah supaya bisa normal. Untuk padi itu kan paling tidak 6 sampai 6,5 ya untuk padi itu. Nah, kalau 5 itu biasanya kita gunakan 5 kintal sampai 1 ton itu sudah cukup. Bahkan di bawah 5 kintal itu juga sudah cukup. Nah ini selanjutnya, ini mengenai pemupukan ini Mas Agus. Jadi kan kalau dulu, ini kan berdasarkan pengalaman saya dulu. Kalau mupuk itu kan setelah pakai dolomit tadi ya jarang meskipun. Itu kan ngemes gitu loh, maksudnya kasih mes lah gitu. Istilahnya pupuk itu identik dengan urea kan gitu. Nah kan itu, nah kita menggunakan pupuk tunggal ya, yang saya tahu dulu kan ini pupuk dulu menggunakan mes, urea, terus dilanjutkan TSP atau apa gitu. Jadi kalau menggunakan pupuk tunggal gimana ini apa? Dosis-dosisnya kalau menggunakan pupuk tunggal ini biasanya kita urea ya, kemudian kita TSP, kemudian juga KCL ya. Nah, ini biasanya dicampur. Kalau untuk di TSP itu yang paling bagus ini diberikan pada saat pengolahan tanah tadi. Pengolahan tanah yang pertama itu TSP sangat bagus ya, diberikan sesuai dosis yang biasa digunakan. Nah, setelah menggunakan teknologi NASA ya, ini penggunaan pupuk makro ya, kita menyebutnya pupuk makro, urea TSP KCL atau NPK ya. NPK itu ada pupuk majemuk, ya ini ada pupuk yang sudah jadi, ini biasanya bisa kita kurangi 25 sampai 50%. Ya. Nah, mengingat saat ini Mas Agus ya, pupuk itu langka sekarang ini. Pupuk ini sekarang langka, petani itu bingung mencari urea, TSP, KCL ya. Ini alhamdulillah dengan pemberian pupuk ya, kita granul ini ternyata bisa mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia tadi. Oh ya. Jadi kalau menggunakan pupuk itu khusus dari NASA ya, pupuk apa NPK-nya? Iya. Namanya Supernasa Granul atau Organindo. Oh, itu apa? Kandungan N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa? Kandungan N-nya itu karena kita pupuk organik ya Mas Agus, ini di bawah 5%. Kemudian nanti kita kombinasi dengan penyemprotan atas, yang mana kita yang
NPK-nya itu lebih tinggi, ya bisa sampai di atas 5%. Ya itu namanya pupuk yang khusus semprot, kita punya namanya Fruitop. Sangat bagus untuk mensiasati kelangkaan pupuk ini. Ya, pupuk itu kan pupuk daun kan, pupuk cair kan. Ya. Itu jadi gini Mas, ini kalau supaya orang awam tahu, jika ada menggunakan pupuk tunggal, itu dosisnya berapa di padi, itu berapa kilo per hektar atau gimana itu? Ureanya berapa, TSP-nya berapa, KCL-nya berapa? Ya, kalau untuk tanaman padi, ya biasanya petani-petani itu tergantung jenis tanahnya juga. Ya. Kalau pupuk yang biasa kami gunakan, terutama untuk jenis padi mentik wangi, ini sangat sedikit sekali dengan menggunakan pupuk kimia, Mas Agus. Oh, iya. Ya, kita kurangi. Kami menggunakan per 1000 meter persegi itu tidak sampai 20 kilo. Wow. Ya, kita hanya menggunakan 10 kilo ditambah dengan menggunakan pupuk-pupuk organik yang lain. Ya, jadi per hektar itu hanya paling banyak itu 1 kintal. Oh, ya, itu aja sudah gabungan dari urea, TSP dan KCL. Oh, iya. Itu Mas Agus. Iya, jadi oke. Tapi biasanya petani ya, ini kebanyakan petani kalau misalnya nanam pad ataupun nanam ciherang ya, apalagi di daerah sentra-sentra padi sana ya, ini rata-rata per hektar ini sudah di atas 5 kintal atau 500 kilo. Oh ya, udah biar tahu inilah. Ya. Nah selanjutnya tadi kan kalau masalah pupuk sudah oke. Sekarang perawatan apa lagi yang penting itu? Yang penting adalah pengamatan sama pengelolaan hama dan penyakit. Oh, ya. Ya. Kemudian juga ini pengairan. Nah, padi ini unik ya. Padi ini butuh air pada saat-saat tertentu, tapi saat tertentu juga dia tidak butuh air. Biasanya kalau yang paling bagus saat tanam ya, kondisi air itu macak-macak Mas Agus. Oh ya, macak-macak. Antara sampai 5 sampai 10 hari ya, ini kondisi macak-macak ya. Dari 1 sampai 10 hari itu kondisi macak-macak. Nanti umur 10 hari baru diairi ya, itu. Kemudian nanti ada tahapan pemupukan yang lainnya ya. Nanti pupuk dasar, kemudian biasanya pemupukan itu kalau kami itu bisa sampai 2 kali ya. Biasanya kalau sudah menggunakan pupuk dasar, nanti kita pupuk lagi biasanya di umur 1 bulan. Tapi kalau tidak menggunakan pupuk dasar ya, biasanya pemupukan yang pertama ini kita lakukan di umur 5 sampai 10 hari. Kemudian nanti pemupukan yang kedua ini umur 35 sampai 40 hari nanti. Kemudian setelah itu juga pemberian nutrisi, terutama pupuk organik tadi yang lewat semprot. Bisa kalau kami menggunakan VOC Nasa Hormon ya, atau menggunakan Fruitop. Nah, ini biasanya diberikan pada saat tanaman padi itu butuh nutrisi. Biasanya di umur 15, 30 dan 45 hari. Kita lakukan penyemprotan. Menggunakan VOC Nasa Hormon dan menggunakan Fruitop. Nah, dosisnya ya biasanya kita menggunakan 4 tutup VOC Nasa, 1 sampai 2 tutup hormonik per tangkinya, tangki yang 14 liter. Kalau yang Fruitop itu biasanya kami menggunakan 20 gram per tangki yang 14 liter itu. Mas, matonnya kapan? Waton ya, pengolahan tanah ini biasanya setelah tanaman padi itu umur 20 sampai 30 hari. Ini pengolahan pertama dengan cara diwatun. Ya. Wong Jawa watun. Digosrok. Watun. Pakai sosrok itu ya. Ya, itu biasanya di umur 20 sampai 30 hari. Ya. Tapi kami biasa melakukan di umur 30 hari ya. Kemudian nanti di umur 45 atau 50 hari ini lakukan kalau masih ada rumput-rumput ini kita watun lagi. Itu Mas Agus. Ya. Terus ini Mas, tadi kan yang penting itu kan pengamatan hama dan penyakit. Ini sekilas saja saat ini hama penyakit yang utama apa Mas?
Kalau di tanaman padi yang paling berbahaya itu hama, itu salah satunya hama putih palsu, ya. Kemudian penggerek batang padi. Nah, penggerek batang padi ini banyak sekali jenisnya, ada 4. Ya, nah, nanti kita kupas sendiri loh, karena jenisnya banyak. Kemudian wereng, walang sangit, ya. Kemudian kalau penyakit yang paling berbahaya itu jenis penyakit kresek atau hawar daun bakteri, atau kalau petani menyebutnya tanamannya itu padang laras, ya. Kemudian ada penyakit blas. Tapi ini petani itu biasanya blas ra ngerti. Ya, blas ra ngerti. Kalau hawar daun, penyakit blas ini sudah menyerang, nanti bisa ke atasnya, malenya menjadi patah. Orang menyebutnya penyakit yang lagi ngetren sekarang ini, penyakit potong leher itu. Oh, iya. Nah, itu yang paling berbahaya. Tikus Mas, tikus. Nah, tikus itu yang sampai saat ini masih sulit dikendalikan. Nah, kalau tikus ini serahkan kepada musolami, tapi kita juga dulu punya trik-trik sendiri untuk mengendalikan tikus. Karena tikus itu adaptasinya luar biasa. Ada yang grobyokan, semakin digrobyok malah semakin banyak tikus. Oh, iya. Ya. Jadi itulah perawatan 3 kunci budidaya padi ya Mas ya. Jadi pupuk diolah tadi, kemudian pengairannya, kemudian pengamatan hama penyakitnya, kira-kira gitu. Ya. Saya kira bahasan kita untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih Pak Agus Budi Setiono sudah menyampaikan. Nanti kita sambung pada episode berikutnya tentang budidaya padi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.